Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin yang saya hormati Ibu Rika Malia sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Kami dari kelas Transda 2015, kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok kami adalah anak Dani Wibowo, Andi Diaminanti, Novianti, dan Yugo Sri Aditama. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi mengenai manajemen konflik dalam organisasi yang akan dijelaskan pertama oleh rekan saya Andi Dani Wibowo. Kepada rekan dipersilakan. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan, menurut Robin 1994. Tipe konflik menurut Robbins, konflik fungsional adalah sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja organisasi. Yang kedua, konflik disfungsional adalah setiap konfrontasi atau interaksi di antara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Ciri-ciri organisasi yang memiliki konflik. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. Yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Yang ketiga, terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Dan yang keempat, adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain mendapat kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Proses terjadinya konflik. Yang pertama, adanya individu yang merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Lalu yang kedua, adanya tantangan antara individu untuk saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Dan yang terakhir, timbulnya pertentangan masing-masing individu atau kelompok. Berikut adalah proses konflik dari Robbins. Yang pertama, tahap 1, yaitu oposisi atau ketidakcocokan potensial. Pada langkah pertama dalam proses komunikasi adalah adanya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik itu. Kondisi itu tidak perlu langsung mengarah ke konflik. Kondisi yang juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik telah dimampatkan ke dalam 3 kategori umum, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Yang kedua, tahap 2 adalah kognisi dan personalisasi. Jika kondisi-kondisi yang disebut dalam tahap 1 yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi teraktualkan dalam tahap kedua. Kondisi antecedent hanya dapat mendorong ke konflik bila satu pihak atau lebih dipengaruhi oleh dan sadar akan adanya konflik itu. Tahap 2 penting karena disitulah persoalan konflik cenderung didefinisikan. Tahap 3 yaitu maksud. Maksud merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Dapat diidentifikasikan 5 maksud penanganan konflik. Bersaing, yaitu tegas dan tidak kooperatif. Yang kedua, berkolaborasi, yaitu tegas dan kooperatif. Yang ketiga, menghindari, yaitu tidak tegas dan tidak kooperatif. Yang keempat, mengakomodasi, yaitu kooperatif dan tidak tegas. Dan yang terakhir, berkompromi, yaitu tengah-tengah dalam hal ketegasan dan kekooperativan. Tahap 4 yaitu perilaku. Perilaku konflik ini biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak. Tetapi perilaku-perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan yang terpisah dari maksud. Sebagai hasil perhitungan atau tindakan yang tidak terambil, kadangkala perilaku terang-terangan menyimpang dari maksud-maksud yang orisinil. Yang kelima, tahap 5 yaitu hasil. Jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi.
Hasil ini dapat fungsional, dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsional dalam arti merintangi kinerja kelompok. Organisasi sebagai kumpulan individu tidak terlepas dari persoalan konflik dalam mencapai tujuan. Oleh karena konflik dapat berdampak positif bagi kelangsungan organisasi, maka harus dikelola secara baik dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu pertama, konflik nilai, kurang komunikasi, kepemimpinan kurang efektif, ketidakcocokan peran, produktivitas rendah, perubahan keseimbangan, problem organisasi yang ditimbulkan oleh bentuk resminya, syarat-syarat kerja, konflik yang belum terpecahkan, kebutuhan untuk membagi sumber-sumber daya terbatas, perbedaan dalam berbagai tujuan, saling ketergantungan kegiatan-kegiatan kerja, kemenduaan organisasional, ketegangan dan saingan pribadi, dan yang terakhir organisasi sebagai struktur sosial, ekonomi, hukum, dan teknik. Beberapa pendekatan untuk mengelola konflik. Yang pertama, problem solving. Kedua, subordinate goals. Yang ketiga, expansion of research. Yang keempat, avoidance. Kelima, smoothing. Keenam, kompromis. Ketujuh, authoritative comment. Ke-8, intergroup training. Ke-9, third party mediation. Contoh, konflik antar kelompok dengan organisasi. Konflik ini timbul ketika organisasi menurut target produktivitas terlalu tinggi, sedangkan para individu, anggota organisasi hanya bisa memberikan terlalu rendah. Seorang direktur ingin perusahaannya maju dengan tingkat produksi yang optimal pula. Sementara dari sisi manajer mandor, buruh karyawan berkeinginan bagaimana memperoleh gaji atau upah yang setinggi-tingginya agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Strategi manajemen konflik dalam organisasi, yang pertama pengenalan, kedua diagnosa, yang ketiga menyepakati solusi, yang keempat pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Adapun kesimpulan dari pemaparan ini yaitu organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Tipe konflik terdapat dua, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Ciri-ciri organisasi memiliki konflik adalah terdapat perbedaan pendapat, terdapat perselisihan, terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok, dan adanya sikap dan perilaku saling menyadapati. Kemudian pendekatan untuk mengelola konflik. Yang pertama, problem solving, superordinate goals, expansion of the resource, avoidance, smoothing, compromise, authoritative comment, intergroup training, dan third-party mediator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.